Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu rabbuna Allah azza wa jalla fi mahkami tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jemaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana nikmat Allah tersebut masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka hendaknya bagi seorang muslim berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan hendaknya senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita bisa menyelesaikan salat Isya dan tarawih. Maka barang siapa yang ia ingin ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Dan apabila ingin ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia tak mau bersyukur, maka sungguh azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia terbaik. Allah utus beliau untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, yang Allah turunkan Quran kepadanya sehingga menjadi penerang bagi hidup kaum muslimin. Bahkan kelak nanti barang siapa yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan syafaat beliau kelak, hendaknya senantiasa bersalawat kepada beliau. Jemaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ka'ab bin Muhammad. Beliau bersabda, sesungguhnya barang siapa yang masuk pertama kali di dalam pintu ini, maka dia adalah seorang penghuni surga. Maka masuklah Abdullah bin Salam. Maka ketika itu para sahabat berdiri, kemudian mendatangi sahabat ini, Abdullah bin Salam. Kemudian para sahabat ingin bertanya, apa amalan sahabat Abdullah bin Salam ini radhiyallahu anhu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau ini sebagai ahli surga, memberikan predikat kepada beliau seorang ahlu jannah. Maka ini salah satu adab bagi penuntut ilmu, bahwasannya ketika seorang guru mengajarkan ilmu, hendaknya seseorang tersebut menggali lebih dalam lagi, bertanya lebih banyak lagi. Maka dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah jelaskan sebuah hal, maka para sahabat pun bersegera untuk mengamalkannya, bersegera untuk bertanya kepada seseorang yang lebih pintar darinya, sehingga amal tersebut bisa diamalkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka apa yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Abdullah bin Salam? Mereka bertanya, akhbirna bi'authika amalin fi nafsika ma tarju bihi. Kabarkanlah kepada kami apa amalan yang kau lakukan sehingga Rasulullah SAW memberikan kau seorang penghuni surga, menjadikan kepadamu seorang penghuni surga. Maka
Abdullah bin Salam berkata, inni la dha'ifun wa inna awthaqu ma arju bihillahi salamatus sadr wa tarku ma la ya'nini. Maka Abdullah bin Salam berkata, sungguh aku adalah hamba yang lemah dan amalan yang aku kerjakan selama ini adalah salamatus sadr, berlapang dada, dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka dari kisah tadi kita tahu bahwasannya ada amalan yang mana amalan tersebut terlihat kecil, terlihat remeh, akan tetapi ketika dilakukan bisa menjadikan kita sebagai penghuni surga, yakni salamatus sadr. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Asy-Syaukani berkata, apa yang dimaksud salamatus sadr, al-muradu biha tarku adamul halqi wal ghilli wal bughdui. Apa-apa yang di dalamnya tidak ada yang namanya kedengkian, keirian, dan kebencian. Dikatakan dalam riwayat yang lain, dikatakan bahwasannya salamatus sadr adalah apa-apa yang di dalam hatinya tidak ada penyakit-penyakit hati ataupun racun-racunnya, dan di mana hati tersebut terselamatkan dari apa-apa yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kemaksiatan. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Salamatus sadr atau berlapang dada adalah suatu amalan yang sangat susah untuk dilakukan. Karena sebagian dari kita ketika ada temannya yang mengganggu ataupun orang lain yang mengganggu kita, kita akan marah atau kita akan sedih. Akan tetapi ketika kita mampu untuk berlapang dada, memaafkan semuanya, maka sungguh itu lebih baik bagi kita. Karena Abdullah bin Salam tadi kisah tersebut bukanlah seorang sahabat yang banyak beramal, bukanlah seorang sahabat yang memiliki amalan yang banyak, hanya memiliki amalan yakni lapang dada, memiliki hati yang bersih, tidak pernah dengki, iri maupun benci, sehingga menjadikan dirinya sebagai ahli surga. Karena memang hati adalah patokan segalanya. Hati berbanding lurus dengan amalan-amalan kebaikan. Jikalau hati kita bersih, maka amalan kita pun akan baik. Dan jikalau hati kita kotor, maka sungguh amalan kita pun akan buruk. Kata Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mulghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Sungguh di dalam tubuh ada sebuah daging, segumpal daging, yang mana apabila itu kotor, yang mana apabila itu baik, maka baiklah seluruh amalan, seluruh tubuh kita. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka sungguh seluruh amal kita pun akan buruk, seluruh tubuh kita pun akan buruk. Maka jelas bahwasannya ketika bulan masuk Ramadan ini, kita masuk bulan Ramadan ini, kita harus senantiasa membersihkan hati kita dari segala jenis penyakit-penyakit hati, dari segala jenis-jenis penyakit yang bisa merusak amal ibadah kita. Maka sungguh bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka, dan Allah ikat, Allah belenggu setan-setan yang mengganggu kita. Rasulullah SAW bersabda, idza jaa syahrul ramadana futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Sungguh di bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, maka Allah akan menutup pintu-pintu neraka dan Allah akan membuka pintu-pintu surga. Maka kita ketahui bahwasannya di dalam bulan Ramadan, orang-orang bersemangat untuk beramal. Yang dulunya tidak pernah mengaji, di bulan Ramadan dia akan semangat mengaji. Yang awal-awalnya nggak pernah qiyamul lail, di bulan Ramadan ia akan bangun untuk qiyamul lail. Yang mana di bulan-bulan sebelumnya ia malas puasa sunnah, di bulan Ramadan ia dipaksa untuk berpuasa. Maka hikmah di
disyariatkannya puasa kepada kita adalah untuk menjadikan diri kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tarbiyah yang Allah jadikan di dalam bulan Ramadan ini selama 30 hari adalah untuk supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa adalah tentang membaca Al-Qur'an, tentang qiyamul lail, tentang puasa Ramadan, tentang amal-amal yang lainnya, sehingga kelak kita ketika keluar dari bulan Ramadan kita akan mendapat diri kita lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi orang yang mana diberi kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan, akan tetapi ia enggak memanfaatkan bulan Ramadan tadi dengan semangat yang membara, sehingga kelak ketika ia keluar dari bulan Ramadan ia justru semakin buruk akhlaknya, semakin jelek amal ibadahnya. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita yang di sini maupun saudara kita, keluarga kita harus senantiasa memiliki hati yang bersih, memiliki semangat yang tinggi, sehingga kita bisa menjadikan diri kita lebih bersemangat, lebih beramal lagi dalam bulan Ramadan. Dan semoga kelak kita ketika keluar dari bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi, dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.